Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pengetahuan alam, khususnya tentang listrik dan magnet, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sri Sulistyorini, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ernita Aviana, NIM 14014210552, Rombel B, jurusan PISD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Apa itu listrik? Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Pengertian magnet dan sifat-sifat magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat-sifat magnet antara lain yaitu: yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Gejala kelistrikan dan kemagnetan. Merangkum dari Kemendikbud RI, perbedaan listrik statis dan listrik dinamis adalah: listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam, dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Contoh listrik statis sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat kain wol disetrika dan didekatkan ke badan kita, maka muncul listrik statis yang menarik rambut-rambut di badan kita. Gosokkan balon ke rambut lalu tempelkan di dinding, maka balon akan menempel di dinding. Contoh listrik dinamis adalah pada baterai dan lampu. Baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif adalah ujung baterai dengan tonjolan kecil, sedangkan kutub negatif adalah ujung baterai yang rata atau biasanya mengilap. Jika kedua kutub dihubungkan kabel, elektron akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik melewati lampu, arus listrik menyebabkan lampu menyala. Pada beberapa abad yang lalu, kira-kira 600 sebelum Masehi, bangsa Yunani telah menemukan batuan di daerah Magnesia yang dapat menarik potongan besi dan baja. Batu inilah yang di saat ini dikenal dengan nama magnet. Kemagnetan dapat diartikan sebagai tarikan sebuah magnet pada bahan-bahan magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, seperti peniti, penjepit kertas, jarum, dan paku payung. Benda magnetik biasanya terbuat dari besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet dinamakan benda non-magnetik atau benda bukan magnetik seperti penghapus, sendok, kertas, pensil, pulpen, dan penggaris. Benda non-magnetik biasanya terbuat dari tembaga, aluminium, plastik, karet, dan kayu. Hubungan kelistrikan dan kemagnetan. Ada dua hukum dasar yang menghubungkan gejala kelistrikan dan kemagnetan. Pertama, arus listrik dapat menghasilkan atau menginduksi medan magnet. Ini dikenal sebagai gejala induksi magnet. Peletak dasar konsep ini adalah Oersted yang telah menemukan gejala ini secara eksperimen dan dirumuskan secara lengkap oleh Ampere. Gejala induksi magnet dikenal sebagai hukum Ampere. Kedua, medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu dapat menghasilkan atau menginduksi medan listrik dalam bentuk arus listrik. Gejala ini dikenal sebagai gejala induksi elektromagnet.
Konsep induksi elektromagnet ditemukan secara eksperimen oleh Michael Faraday dan dirumuskan secara lengkap oleh Joseph Henry. Hukum induksi elektromagnet sendiri kemudian dikenal sebagai hukum Faraday-Henry. Dari kedua prinsip dasar listrik magnet di atas dan dengan mempertimbangkan konsep simetri yang berlaku dalam hukum alam, James Clerk Maxwell mengajukan suatu usulan. Usulan yang dikemukakan Maxwell yaitu bahwa jika medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik, maka hal sebaliknya boleh jadi dapat terjadi. Dengan demikian, Maxwell mengusulkan bahwa medan listrik yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan atau menginduksi medan magnet. Usulan Maxwell ini kemudian menjadi hukum ketiga yang menghubungkan antara kelistrikan dan kemagnetan. Prinsip ketiga ini yang dikemukakan oleh Maxwell pada dasarnya merupakan pengembangan dari rumusan hukum Ampere. Oleh karena itu, prinsip ini dikenal dengan nama hukum Ampere-Maxwell. Penerapan kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama, ketika menyisir rambut yang kering dengan sisir plastik akan menimbulkan bunyi gemerisik halus. Jika sisir itu diletakkan pada potongan kertas kecil, sisir plastik akan dapat menarik potongan kertas tersebut. Yang kedua, tatkala memasukkan tangan ke dalam plastik yang sedang terlipat, maka tangan terasa disentuh duri. Bulu tangan terasa ditarik oleh plastik. Yang ketiga, dekatkan punggung tangan pada layar kaca televisi setelah memadamkan televisi. Punggung tangan terasa bagai disetrum oleh layar kaca televisi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu gejala kemagnetan. Yang pertama yaitu pintu lemari es. Pada bagian pintu lemari es telah dipasangi magnet sehingga dapat tertutup dengan rapat. Magnet tersebut berukuran panjang dan ditutup dengan karet. Di samping itu, lemari es terbuat dari material yang sangat mudah ditarik oleh magnet, seperti baja atau besi kuat. Apabila pintu lemari es dapat menutup dengan sangat rapat, suhu di dalamnya juga bisa tetap dijaga dan segala makanan atau minuman dapat terlindungi secara maksimal. Yang kedua yaitu dinamo sepeda. Magnet memiliki peran di dalam dinamo sepeda, yaitu saat menghasilkan energi listrik untuk bisa menyalakan lampu sepeda pada malam hari. Roda sepeda yang bergerak akan menggerakkan kepala dinamo. Sementara itu, di dalam dinamo terdapat magnet yang akan berputar di dalam kumparan tetap. Getaran dari gesekan antara roda sepeda dan magnet akan menghasilkan medan elektromagnetik yang secara perlahan akan menjadi energi listrik. Dengan demikian, listrik dapat dihasilkan hanya dengan mengayuh sepeda. Fakta uniknya, ujung gunting juga memiliki medan magnet. Nah, magnet ini berfungsi untuk memudahkan pemotongan dan digunakan untuk mengambil benda-benda kecil, seperti jarum. Biasanya, gunting yang bermagnet ini digunakan untuk industri tekstil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.